Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak Pak suaranya? Jelas. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid atau musola yang kita cintai ini. Semoga langkah kita di dalam menuntut ilmu bisa menjadi ladang pahala yang akan kita ambil manfaatnya kelak pada hari kiamat. Kemudian tak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, yaitu hadis yang bercerita tentang 3 orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ada yang tahu Pak, siapakah 3 orang tersebut yang pertama kali akan diadili oleh Allah pada hari kiamat? Ada yang tahu? 3 orang yang akan diadili pertama kali oleh Allah. Orang alim, kemudian dermawan, kemudian mujahid. Orang alim, dermawan, dan mujahid. Pertanyaannya, kenapa 3 orang ini dikisahkan di dalam hadis masuk neraka? Karena salah niat. Karena salah apa? Salah niat. Bisa enggak Pak kita bayangkan, Islam ini tanpa 3 orang tersebut bisa tegak atau tidak? Bisa atau tidak kira-kira? Tanpa alim, tanpa orang yang dermawan, tanpa orang yang berjihad di jalan Allah, bisa tegak atau tidak agama Islam tanpa mereka? Tidak akan bisa tegak. Betul ya? Tetapi mereka masuk neraka. Ternyata sebabnya adalah salah niat. Sehingga judul kajian kita pada malam hari ini insya Allah tentang fikih niat. Tentu tentang fikih niat ini dibahas di dalam kitab-kitab fikih. Di antaranya kitab yang kontemporer mirip Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ya, beliau di situ menyebutkan tentang fikih niat, yang mana insya Allah akan kita pelajari pada malam hari ini. Siap Pak? Siap? Siap apa ini? Siap mencatat? Baik. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Tentu para ulama rahimahumullah, terutama ulama fikih, biasanya memulainya dengan pengertian niat. Ya, jadi yang pertama yang akan kita bahas apa? Pengertian niat. Ya, di sini ada 2 pengertian yang ingin ulun sampaikan. Yang pertama, pengertian dari Imam Al-Qarafi Al-Maliki, bermadhab Maliki. Bermadhab apa? Maliki. Tapi sebelumnya, madhab yang kita kenal ada berapa Pak? Ada berapa?
Yang terkenal 4 ya. Yang pertama sebelum Maliki, Hanafi, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hambali. Jadi pengertian ini menurut salah satu pengikut madhab Malik, Al-Imam Qarafi. Beliau menyebutkan ya, niat adalah qasdul insani biqalbihi ma yuriduhu bi fi'lihi. Yaitu niat adalah tujuan yang diinginkan oleh hati. Tujuan yang diinginkan oleh hati. Hati siapa? Hati siapa? Hati manusia. Tujuan yang diinginkan oleh hati manusia melalui perbuatannya. Melalui perbuatannya. Jenengan kalau mau makan, niat di dalam hati mau apa? Mau? Mau makan kan? Kita ini sedang makan, berarti niatnya tadi mau makan. Tidak mungkin orang makan niatnya mau mandi. Pasti di dalam hatinya mau makan. Pasti atau tidak, Pak? Minimal terbesit di dalam hati, saya mau makan. Ya. Taib, itu menurut pendapat atau ta'rif menurut Imam Qarafi, ya, pengikut madhab Maliki. Kemudian menurut pengikut madhab Syafi'i, ya, di antaranya oleh Imam Al-Jamal. Al-Jamal, ya, ini merupakan salah satu ulama pengikut madhab Syafi'i. Beliau mengatakan qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Perhatikan, di sini ada 2 perbedaan. Ya, kita maknai qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih. Niat adalah tujuan untuk melakukan suatu perbuatan. Sama ya, sama yang pertama. Tujuan untuk melakukan suatu perbuatan. Tapi ada tambahan, muqtarinan bi fi'lih, yang bersamaan dengan perbuatan tersebut. Saya ulangi, yang bersamaan dengan perbuatan tersebut. Sehingga niat ini harus berbarengan terus, harus bersamaan terus bersama perbuatannya. Ada perbedaan, Pak? Ada perbedaan? Jadi kalau yang kedua harus selalu apa? Bersamaan dengan perbuatannya. Baik. Itu pengertian niat. Coba siapa yang bisa mengulangi? Pengertian niat. Silakan. Ada yang bisa mengulangi? Silakan, Mas. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama, melalui perbuatannya, tidak mesti bersamaan. Ya, itu pengertian niat. Ini tidak terlalu penting, nanti kita masuk kepada bab selanjutnya. Taib. Bab yang kedua, dari 2 pengertian tadi, maka para ulama rahimahumullah berbeda pendapat. Judulnya, niat itu syarat atau rukun ibadah. Niat itu syarat atau rukun ibadah. Baik, syarat sholat apa, Pak, contohnya? Syarat sah sholat, contohnya apa? Apa? Balik, terus syarat sah sholat. Ayo yang menghadap kiblat. Betul ya? Kita ambil satu, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu di dalam sholat atau di luar sholat? Taib. Masuknya waktu. Betul? Masuknya waktu itu di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Syarat itu yang di luar ibadah, itu namanya syarat.
Taib. Ulun mau bertanya, kalau membaca Al-Fatihah rukun sholat atau syarat sah sholat? Rukun sholat. Kenapa rukun sholat bukan syarat? Karena terletak di dalam ibadah atau di dalam sholat. Bisa dipahami? Pertanyaannya, niat ini rukun atau syarat ibadah? Niat ini rukun ibadah atau syarat ibadah? Apa tadi? Ada perbedaan pendapat. Baik. Dari dua pengertian tadi saja sudah bisa kita ambil kesimpulan. Pasti ada silang pendapat. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa niat adalah syarat sah ibadah, bukan rukun. Dia adalah syarat sah ibadah, ya, dan bukan rukun. Madhab yang kedua, niat adalah rukun ibadah. Niat adalah rukun ibadah. Madhab yang ketiga, niat adalah syarat dan rukun ibadah sekaligus. Jadi ada 3 pendapat. Ya, pendapat yang pertama, niat adalah syarat sah ibadah. Pendapat yang kedua, niat adalah rukun ibadah. Dan yang ketiga, syarat dan rukun ibadah. Ya. Dan yang terakhir ini sebagian ulama Hambali. Sebagian ulama Hambali. Jadi kalau mau ibadah, syaratnya pertama niat, rukunnya juga niat. Saya mau tanya pian, rukun sholat yang pertama apa Pak? Ini untuk membedakan. Rukun sholat yang pertama apa? Niat atau takbiratul ihram? Atau berdiri? Sebentar. Yang mana yang benar? Berdiri atau niat atau takbiratul ihram? Yang pertama. Nah, kalau pian mengatakan niat ini masuk ke rukun, maka pian harus tulis di situ niat nomor pertama. Karena tidak mungkin kita berdiri untuk sholat kecuali ada niat. Masukkan niat nomor 1, niat. Baru nomor 2, al-qiyamu ma'al kudrati, berdiri bagi yang mampu. Setelah berdiri, ngapain Pak? Setelah berdiri salam, takbiratul ihram. Kemudian rukun selanjutnya, Al-Fatihah. Rukun selanjutnya, rukuk, gerakan rukuknya. Kalau bacaan rukuknya wajib. Kalau gerakan rukuknya rukun. Bisa dipahami Pak? Kalau bacaan rukuknya, apa bacaan rukuk? Subhana rabbiyal azim. Maka hukumnya wajib sholat. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Setelah sami Allah, apa yang kita lakukan Pak? Apa namanya? I'tidal. Ya, kemudian setelah i'tidal, gerakan sujudnya itu rukun. Taib. Berarti ya, menurut pendapat yang terakhir, niat itu syarat dan rukun. Syarat sah sholat, niat. Rukun sholat yang pertama, niat. Bisa difahami Pak? Taib, tolong sebutkan syarat atau rukun. Ada berapa pendapat? Siapa yang bisa? Ayo, baru 1 yang bisa menjawab tadi. Siapa yang bisa? Niat itu syarat atau rukun ibadah? Sebutkan 3 pendapat. Ayo, jangan malu-malu. Yang belakang adik siapa namanya? Ya, silakan. Ada yang tahu? Silakan. Silakan Pak. Syarat ibadah, kemudian sebagai rukun ibadah. Yang paling lengkap yang ketiga, syarat dan rukun ibadah. Ya, bisa difahami ya? Jadi syarat itu tadi letaknya di luar ibadah atau di dalam ibadah? Di luar. Kalau rukun
Di dalam ibadah. Baik, barakallahu fiik. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Apa fungsi niat? Apa fungsi niat di dalam ibadah? Apa fungsinya? Ya. Baik. Yang pertama, membedakan antara ibadah dengan selain ibadah. Apa yang pertama? Membedakan ibadah dengan selain ibadah. Fungsi niat yang pertama. Ini penting sekali, Pak. Jadi tidurnya ulama itu berpahala. Tapi tidurnya orang awam kayak kita kadang tidak berpahala. Tapi ulama itu tidur pun berpahala. Karena beliau mereka rahimahumullah, hafizahumullah, memahami fungsi niat dengan baik. Jadi fungsi niat yang pertama membedakan antara ibadah dengan selain ibadah. Contoh begini. Puasa. Contohnya apa, Pak? Puasa. Berapa hari lagi nih puasa ini? 80-an ya? Alhamdulillah. Semoga panjang umur semua. Dan sehat. Ya, taib. Dan beriman. Kalau enggak beriman enggak diterima ya puasanya. Taib. Membedakan antara ibadah dengan selain ibadah. Ada orang puasa tapi niatnya untuk diet. Niatnya untuk apa? Diet. Ya. Jadi dia punya program diet biar nurunkan beratnya dari 90 jadi 60. Gimana caranya? Puasa. Ya. Taib. Yang kedua, ada orang menahan diri dari makan, dari minum, dari seluruh yang membatalkan puasa, niatnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mana yang berpahala? Yang pertama atau yang kedua? Pasti yang kedua. Yang pertama tidak ada niat untuk ibadah. Niatnya untuk apa tadi? Diet. Padahal sama-sama. Mending mana, Pak? Puasa otomatis dia diet, atau diet tapi tidak ada niat puasa, nggak dapat pahala. Mana yang lebih mending? Jadi diet itu hanya tabi pengikut saja, itu tidak masalah. Diet itu tidak usah dipikir, otomatis dia akan kurus. Kalau dia banyak apa? Puasa. Tapi pas buka yo jangan banyak-banyak makannya. Pas buka, wah kalau banyak sama saja ya. Habis itu tidur, wah ya. Subuhnya tidur sampai duhur. Nah, bukan dia tambah gemuk. Taib. Bisa difahami, Pak ya? Jadi membedakan antara ibadah dengan selain ibadah. Ini contoh simpelnya. Ya. Makanya di dalam hadis disebutkan, ini hadisnya sering kita dengar, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu binniyat, harus ada niat. Tergantung niatnya. Berarti harus ada niat. Ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya, ya. Maka kita harus memperhatikan orientasi kita dalam hidup. Coba, Pak, ini penting sekali masalah niat. Masalah ikhlas ini penting sekali. Niat ini identik dengan ikhlas biasanya. Karena amal itu tidak diterima kecuali berapa syarat? 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah, mengikuti tata cara Nabi Muhammad SAW. Baik. Karena pentingnya niat, ya, karena pentingnya niat dan pentingnya ikhlas, maka amalan yang kecil kalau diniatkan ikhlas karena Allah, bisa jadi dia bernilai besar di sisi Allah. Dan sebaliknya, amalan yang besar jika niatnya tidak sebesar amalannya, niatnya kecil, maka bisa jadi amalannya kecil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rubba amalin sogirin tu'adzimuhun niyatu wa rubba amalin kabirin tusogiruhun niyatu. Ada amalan kecil jadi besar di sisi Allah karena niatnya yang besar.
Ada amalan besar menjadi kecil karena niatnya yang kecil. Kalau kita lihat Pak, kitab Tauhid itu yang ngarang berapa orang? Selain Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada atau tidak? Banyak. Wes gak usah kitab Tauhid. Usul Salasah yang mensyarah berapa orang? Usul Salasah itu. Banyak sekali penjelasan tentang usul Salasah. Di zaman Imam Malik, ya, Imam Malik punya karya berkaitan dengan hadis, apa namanya? Al-Muwatta. Di zaman beliau itu ada salah satu murid mengatakan kepada beliau, "Wahai Imam Malik, kenapa engkau tidak mengarang yang lain? Qad katsuratil muwatta'at. Muwatta itu udah banyak, mbok kreatif sedikit. Jangan ngarang muwatta lagi, sudah banyak muwatta." Apa kata Imam Malik rahimahullah? Maka lillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang orientasinya untuk Allah, maka dia akan lebih kekal. Dan kenyataan sampai sekarang yang dikenal muwatta'nya siapa? Muwatta'nya siapa? Imam Malik rahimahullah. Asalkan kita ikhlas, jangan takut untuk melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Yang penting ikhlas. Maka lillahi fahuwa abqa. Taib. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Fungsi yang kedua. Tadi fungsi pertama apa? Membedakan ibadah dengan selain ibadah. Ya. Ada orang junub. Ada orang junub nih. Jenengan insya Allah sudah tahu jawabannya. Pagi-pagi mandi. Ya kan? Mandi, sholat subuh langsung ke kantor. Dia nggak tahu itu mandi apa. Kebiasaan dia kalau mandi jam 5. Habis mandi, sholat subuh langsung ke kantor. Nggak tahu itu mandi junub kah atau apa, nggak tahu dia. Yang penting mandi kebiasaan. Padahal dia tadi malam junub. Pertanyaannya, sahkah mandi dia? Sah atau tidak? Kenapa tidak sah? Tidak ada niat. Karena mandi besar itu ibadah. Sebagaimana mengangkat hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Berwudu adalah ibadah. Maka mandi besar juga ibadah. Maka ketika dia bangun tidur, mandi, sholat subuh, nggak ingat itu mandinya mandi junub atau mandi kebiasaan. Yang penting mandi. Karena biasanya mandi jam 5. Maka mandinya tidak sah. Pas sampai kantor jam 10 baru ingat, ya Allah, tadi saya belum niat. Tadi saya belum niat mandi besar. Apa yang dia lakukan? Mandi lagi di kantor. Bukan di kantor, di kamar mandi kantor. Ya Pak ya. Di kantor nggak ada air. Di kamar mandi kantor. Ini lucu nih, kadang kalau lagi safar tuh mampir mana? Masjid. Mau kencing. Kencing kok di masjid tuh gimana? Harusnya di kamar mandi masjid ya. Jadi mandi. Setelah mandi apa yang dilakukan? Sholat subuh. Namanya qadha atau ada. Qadha atau ada. Qadha karena dilakukan di luar waktunya. Sholat subuh itu waktunya kapan? Sejak terbit fajar sodik, betul ya, sampai terbit matahari. Ketika dilakukan di luar waktu itu, maka namanya qadha. Seperti puasa Ramadan dilakukan di bulan Ramadan. Kalau dia puasa Ramadan di bulan Syawal, namanya qadha atau ada. Qadha. Maka kita sering mendengar istilah qadha Ramadan. Sama juga ada istilah qadha sholat. Karena diadakan atau dilakukan di luar waktunya. Bisa difahami Pak? Taib, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, bisa enggak? Tadi kita contohnya apa yang diet ya tadi Pak ya? Puasa diet. Sekarang saya begini, saya diet supaya langsing, ya, kemudian saya bisa latihan bela diri untuk menjadi benteng dakwah salaf misalnya, menjadi benteng dakwah Ahlus Sunnah wal
jamaah. Niatnya dietnya untuk menjadi apa? Orang yang jago bela diri, kemudian menjadi benteng dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Kenapa dapat? Iya, ini fungsi yang kedua. Bisa dicatat, menjadikan selain ibadah bernilai pahala ibadah. Menjadikan selain ibadah bernilai pahala ibadah. Baik, ulun mau tanya, makan itu ibadah atau bukan Pak pada hukum asalnya? Makan bukan ibadah Pak ya? Kalau makan ibadah wah enak banget. Tapi makan itu pada asalnya bukan ibadah. Ya, jadi pada hakikatnya makan itu adalah perbuatan yang mubah. Apa artinya mubah? Jika dilakukan dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala. Jika tidak dilakukan dapat dosa atau tidak? Tidak. Artinya mubah. Mubah. Dilakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Itu hukum asal makan. Bisakah makan bernilai pahala? Dengan cara? Diniatkan untuk beribadah misalnya. Supaya sholat asarnya giat, sholat asarnya lebih rajin, maka siang hari makan. Siang hari makan. Atau dalam rangka untuk apa lagi Pak selain ibadah? Menjauhi yang haram. Makan dalam rangka untuk menjauhi yang haram. Apa contohnya? Makan supaya menjauhi yang haram. Apa contohnya Pak? Kita makan supaya menjauhi yang haram. Apa contohnya? Supaya tidak? Iya betul. Misalnya yang mengatakan rokok itu haram. Ya. Ini tentu ada silang pendapat ya. Ada yang mengatakan rokok itu makruh, ada yang mengatakan rokok itu haram. Ya. Dan tidak bisa kita jadikan indikator seseorang keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah gara-gara ngerokok. Dan jenengan lihat teman jenengan ngerokok sudah ngaji, jangan dikatakan wah ini bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan. Bisa dipahami Pak ya? Ya. Jadi misalnya rokok haram misalnya. Dan saya lebih condong kepada rokok itu haram. Dia makan permen atau makan apa misalnya Pak? Selain permen apa yang bisa meredam sedikit lah, meredam rokok? Padang ya, nasi padang. Makan nasi padang ya, bisa meredam rokok ya? Mungkin nggak sambil ngerokok? Ya, nasi padang misalnya. Dia niatkan supaya meninggalkan yang haram, yaitu merokok. Taib. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Kan sama harganya. Satu bungkus rokok berapa? Ayo yang biasa yang rokok atau sudah tobat. Berapa Pak? Satu bungkus rokok berapa? Berapa? 15.000 ya? LE berapa? 24 lah ya. Itu 24 itu dapat perkedel satu. Perkedel tahu perkedel? Yang dari kentang itu. Sama daging sapi itu Pak. Rendang ya dapat. Ya, mending itu atau rokok? Mending padang ya. Mending padang. Ya itu contoh ya. Maka dia dapat pahala. Tapi bisa difahami Pak? Fungsi yang kedua? Bisa difahami? Fungsi yang kedua bisa difahami? Bisa. Tapi fungsi yang ketiga, membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Ini insyaallah contohnya, Pian insyaallah tahu ini. Apa nih kira-kira? Untuk membedakan satu ibadah dengan ibadah lain. Biasanya ada kemiripan. Beda niat, beda. Contohnya apa? Misalnya nih Pak, habis wudu. Habis wudu, masuk masjid. Di situ ada 2 sholat.
Bahkan ada 3 sholat yang bisa kita lakukan, sholat sunnah. Apa aja? Sholat 2 rakaat setelah wudhu, betul? Masuk masjid loh Pak ya, bukan masuk mall. Ya. Yang kedua, tahiyatul masjid, sholat subuh misalnya. Yang ketiga, qobliyah subuh. Thayyib, pertanyaannya, sama atau tidak gerakannya itu? Sama. Yang membedakan apa? Niat. Jadi jenengan mau niat apa? Kita mau niat apa? Ketika setelah wudhu, mau niat 2 rakaat wudhu, atau mau niat tahiyatul masjid, atau mau niat qobliyah subuh. Dan ini berbeda. Berarti ada berapa sholat Pak? Ada berapa sholat? 3 sholat. Terus gimana solusinya? Sholat semua. Solusinya bagaimana? Sholat semua. Datang ke masjid lebih awal. Sunnah wudhunya dapat 2 rakaat. Tahiyatul masjidnya juga dapat 2 rakaat. Yang terakhir apa? Qobliyah subuh dapat 2 rakaat. Luar biasa. Wah, nggak ada waktu. Niat. Gimana itu? Nggak ada waktu nih. Digabung. Nah, itu jadi pembahasan kita nanti di akhir. Boleh nggak menggabungkan niat? Tapi yang perlu kita ketahui, fungsi niat yang terakhir apa tadi? Membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya. Maka tidak boleh Pak, jenengan mau sholat wudhu niatnya kok tahiyatul masjid. Tidak boleh. Mau sholat tahiyatul masjid kok niatnya sholat sunnah wudhu. Jadi harus jelas niatnya. Inilah mengapa sebagian orang dari madhab Asy-Syafi'iyah melafatkan niat. Bisa dipahami? Inilah sebab kenapa sebagian orang dari madhab Syafi'iyah melafatkan niat. Karena supaya lebih mantep. Saya ini mau sholat apa? Lebih mantep. Nah itu loh. Ya. Jadi boleh nggak nyalahkan mereka? Boleh atau tidak? Nah, ini panjang bahasanya, ini karena direkam nggak berani saya. Nanti aja ya. Baik. Keberapa ini? Fungsi keberapa tadi? Ketiga. Cukup, fungsinya ada 3. Baik. Fungsi pertama? Siapa yang bisa? Fungsi pertama? Silakan Mas. Membedakan ibadah dengan selain ibadah. Contohnya apa tadi? Puasa untuk diet atau puasa untuk ibadah kepada Allah. Taib. Yang kedua, menjadikan selain ibadah bernilai ibadah. Makan itu biasa-biasa saja, mubah. Tapi kalau dia niatkan untuk sesuatu, ya, ibadah, meninggalkan yang haram, maka dia akan berpahala. Taib. Yang ketiga, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contohnya apa tadi? Ya, sholat qobliyah subuh, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudhu. Bisa dipahami ya? Taib. Kita lanjut bab yang keberapa ini? Yang keempat. Tempat niat. Nah ini penting. Tempat niat. Ya. Tempat niat di mana Pak? Tempatnya di mana? Ini sepakat. Semua mazhab 4 sepakat tempat niat adalah di hati. Hati itu di mana, Pak? Hati itu di mana? Apa hadisnya itu tentang hati? Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baik seluruh anggota yang lain. Dan sebaliknya, jika segumpal daging tersebut tidak baik, maka seluruh anggota yang lain juga tidak baik. Ketahuilah
segumpal daging tersebut adalah hati atau jantung? Yang sudah tersebar hati. Ya. Tapi wallahu alam di sini makanya ada pro kontra. Ada yang mengatakan satu-satunya organ tubuh yang dia jika berhenti bekerja akan mati kita. Apa itu Pak? Jantung. Kalau tangan misalnya kita gerak-gerak, kita taruh, mati nggak kita Pak? Ya. Kalau jantung berhenti, mati atau tidak kita? Mati. Ada yang mengatakan itu maksudnya jantung. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi dia letaknya ada di dalam jasad kita. Ada di dalam jasad kita, ya. Maka dari itu ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, niat itu adalah ibadah. Ibadah apa? Hati. Maka letaknya di dalam hati. Sekarang ada kasus begini, Pak. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala adaan ma'muman lillahi ta'ala. Dia makmum. Tapi di dalam hati dia niatnya asar. Tadi keceplosan ngomongnya duhur. Karena rokaatnya sama Pak. Duhur berapa rokaat? 4. Asar? 4. Jadi pas sholat asar, niatnya mau sholat asar dari rumah, ngasaran sih oleh gitu. Ngomong sama anak-anaknya, ayo asaran dulu. Sampai masjid, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, ya. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Berarti kan duhri, berarti duhur. Sah atau tidak sholatnya? Jadi hatinya itu asar Pak. Tapi lisannya duhur. Sah atau tidak? Sah. Ini sepakat ulama ini. Sepakat. Tapi kalau dibalik. Kan dibalik ini. Niatnya apa? Niatnya duhur. Tapi sholat asar. Tapi sholat asar. Sah atau tidak? Tidak sah. Niat di dalam hatinya sholat duhur. Tapi dia sholat asar. Ini jadi makmum, menjadi sholat sendiri Pak ya. Tidak usah sama imam. Ini sholat sendiri ya. Kalau sama imam, wallahu alam ya, nanti kita bahas lagi ya. Jadi begini, misalnya ada orang Allahu Akbar. Dia niat di dalam hatinya sholat apa? Duhur. Tapi yang dia lakukan sholat asar. Secara akal mungkin atau tidak dulu? Secara akal mungkin atau tidak? Sulit Pak ya? Sulit ya? Saya semangat blank ini. Sulit apa enggak? Karena enggak masuk akal ya. Misal ya, ini misal. Maka tidak sah. Karena patokannya di dalam hati. Lisan itu nanti. Yang penting hatinya benar dulu. Ya, mau usolli fardhu dhuhri niatnya asar, sholatnya asar, maka sholatnya sah. Ya, bisa difahami ya. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Ya, itu yang pertama. Kemudian ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau niat itu di dalam hati, apa hukum melafadzkan niat? Nah, ini yang perlu kita bahas. Apa hukum melafadzkan niat? Tadi sudah kita sepakati. Ibadah itu perlu niat atau tidak? Apa hukum melafadzkan niat? Misalnya mau wudu ibadah atau bukan Pak? Ibadah. Apa niatnya? Ayo, masa lupa? Nawaitul wudu'a liraf'il hadatsil asghari. Apa terusannya? Saya juga lupa nih, jarang saya baca. Ada ya? Ada atau tidak? Ada atau? Ada. Baik, apa hukum melafadzkan niat? Mohon maaf Pak. Jadi manusia ini banyak Pak. Jangan kira yang benar cuma yang enggak lafadzkan niat. Banyak ilmu ini, luar biasa. Banyak ulama di dunia ini. Masa sekelas ulama-ulama tersebut enggak paham hadis tentang bid'ah? Pasti paham. Pertanyaannya, apa hukum melafadzkan niat? Kira-kira sepakat atau enggak hukumnya haram? Tidak sepakat. Makanya ya melafadzkan niat
hukumnya yang pertama sunnah. Wah ini hukumnya apa? Sunnah. Madzhab Syafi'i. Hukumnya apa? Sunnah. Tapi madzhab Syafi'i itu kan banyak pengikutnya, Pak. Ada Imam Nawawi atau imam yang lainnya. Tapi rata-rata di Indonesia mereka mengucapkan atau melafadzkan apa? Niat. Terus tugas kita gimana, Tat? Kalau kita meyakini melafadzkan niat itu tidak sesuai sunnah. Dan ini pendapat yang insya Allah lebih kuat. Jadi tidak perlu melafadzkan niat. Karena Nabi tidak pernah melafadzkan niat. Terus bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang berkeyakinan melafadzkan niat itu sunnah? Bagaimana, Pak? Tugas kita hanya menjelaskan. Tidak boleh memaksakan kehendak. Karena hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Cukup sampaikan. Nabi SAW belum pernah saya dapatkan di dalam hadis manapun beliau SAW melafadzkan niat. Cukup. Ya. Tidak usah gontokan ya. Bubar, Pak. Ya. Bubar. Yang bubar bukan antum, masjidnya. Bisa dipahami, Pak ya? Yang bubar apa? Masjidnya. Jadi kita lihat maslahat dan mafsadah. Cukup seperti itu, ya. Jangan ketika ada imam usolli tarik, ente kenapa melakukan bid'ah? Nggak boleh. Ya, karena itu keyakinan yang sulit. Kita memaksa orang lain nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Sudah cukup kita sudah tahu. Terus kita nggak menjadi orang muslih, Tat. Iya muslih. Tetapi cara amal ma'ruf nahi mungkar itu ada tahapannya sesuai dengan kapasitas kita. Bisa difahami ya, Pak? Tayyib. Jadi kalau gitu insya Allah nggak ada kegaduhan, insya Allah. Saya yakin, ya insya Allah. Tayyib. Madhab yang pertama apa tadi? Sunnah. Ya. Kemudian madhab yang kedua makruh. Madhab yang kedua apa? Makruh. Artinya lebih baik dilakukan atau ditinggalkan? Lebih baik ditinggalkan. Sudah ada nisya belum? Berapa menit lagi? 6 menit. Oh, taib. 1 menit, 2 menit. Taib. Ya, kita selesaikan yang hukum lafadz niat. Jadi yang kedua hukumnya apa? Makruh. Jadi lebih baik ditinggalkan. Karena bisa menimbulkan was-was, Pak. Bisa menimbulkan apa? Was. Jadi ibarat ini kok orang enggak takbiratul ihram. Enggak jadi lagi. Imam sudah assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata dia enggak hafal lafaz. Ya. Nah, ini kan jatuh ke was-was. Ini yang jadi bahaya ini, Pak. Terus Islam tuh angel. Jadi Islam tuh sulit. Padahal nggak seperti itu. Ya ini yang ditakutkan. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjut setelah azan isya. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وابعث مقاما محمودا. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Tadi sampai mazhab yang keberapa, Pak? Kedua apa tadi? Makruh. Yang ketiga haram strip atau tanda garis miring bid'ah. Haram garis miring apa? Bid'ah.
Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melafadzkan niat. Cukup di dalam hati. Jadi ada berapa pendapat? 3. Yang pertama, sunnah. Dan ini yang sering dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia. Kemudian yang kedua, makruh. Karena dapat menimbulkan apa tadi? Was-was. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika imam sudah salam, dia masih belum takbiratul ihram. Kenapa mas? Ternyata belum hafal niatnya. Usolinya lali. Usoli apa ya tadi ya? Mau tanya orang sholat semua pak. Mau tanya orang apa? Bingung dia. Usoli apa ya? Tadi usoli apa? Akhirnya enggak sholat. Ya, jadi kena was-was. Yang ketiga apa? Haram atau bid'ah tidak sesuai dengan sunnah. Kenapa? Karena Nabi memang tidak pernah melafadzkan niat. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu taala a'lam. Baik. Siapa yang bisa menyebutkan hukum apa tadi? Mengucapkan atau melafadzkan niat. Yang pertama, sunnah. Kedua, makruh. Ketiga, ya, haram atau tidak sesuai syariat. Nah, sekarang bukan hukum melafadzkan niat, tapi hukum niat. Hukum apa? Hukum niat. Baik. Yang pertama, pada perbuatan mubah. Pada perbuatan mubah. Contohnya apa tadi? Makan. Kemudian tidur. Tidur mubah atau haram? Atau wajib? Atau sunnah atau makruh? Mana yang benar? Tidur itu mubah. Tidur itu mubah. Tapi pertanyaannya, apa hukum niat pada perbuatan yang mubah? Ketika kita mau tidur, nawaitun nauma lirafin nuasi, lirafi apa ngantuk, untuk ngangkat apa? Ngantuk misalnya. Boleh atau tidak Pak? Atau tidak perlu niat? Seperti mau makan, nawaitul akla lirafil ju'i. Apa artinya ju'? Lapar, raf'i mengangkat. Saya niat makan untuk mengangkat lapar. Perlu nggak mengucapkan niat? Tidak perlu, karena ini perbuatan mubah. Jadi saya ulangi, perbuatan mubah tidak wajib niat. Pertanyaannya, boleh nggak niat untuk supaya saya giat beribadah? Boleh. Makanya tadi kita katakan tidak wajib niat. Boleh niat, dengan makan ini saya niatkan supaya tubuh saya segar, kemudian saya bisa ibadah dengan rajin. Boleh atau tidak? Boleh. Makanya tidak wajib. Itu perbuatan mubah. Berarti kalau mau tidur Pak, kita niatkan supaya tidur kita ini berkah, barokah. Saya niatkan dengan tidur ini besok jam 3 malam saya bangun untuk tahajud. Dapat pahala atau tidak tidurnya? Waktu terus berjalan tapi pahala juga berjalan. Enak atau tidak Pak? Enak. Tapi seringnya lupa atau ingat? Sering yang mana ini? Lupa atau ingat ini? Lupa ya, atau pura-pura lupa? Mau ingat lupa aja gitu. Atau gimana? Ya. Jadi diusahakan Pak, supaya hidup kita ini berkah. Ya. Kita niatkan yang mubah ini berpahala. Ya, itu caranya. Baik. Sekarang kita masuk kepada perbuatan yang kedua. Tadi perbuatan mubah. Yang kedua, meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan. Wajib mengucapkan niat atau tidak? Meninggalkan larangan. Contohnya apa yang dilarang? Berzina, mencuri, membunuh. Contoh, apakah ketika kita hendak meninggalkan mencuri, hendak meninggalkan berzina, hendak meninggalkan membunuh, kita wajib berniat? Nawaitu alla aqtula fulanan. Saya berniat untuk tidak membunuh fulan. Perlu niat atau tidak Pak? Atau cukup meninggalkan? Enggak perlu niat, kelamaan. Kebulu bunuh belum niat. Ya kan? Gimana? Perlu niat atau tidak? Tidak wajib niat. Jadi cukup dia tinggalkan selesai. Enggak perlu nunggu niat dulu.
ya cukup dia tinggalkan, selesai. Karena ini larangan, jadi tidak wajib. Ya. Taib, boleh enggak mengucapkan niat? Hah? Supaya saya tidak mencuri, supaya saya dapat keridhaannya Gusti Allah. Boleh atau tidak? Boleh, kalau dia ingin dapat pahala. Makanya begini Pak, ada kan di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang menginginkan di dalam dirinya untuk bermaksiat, kemudian dia tinggalkan karena Allah, maka dia dapat pahala. Betul? Betul atau tidak? Padahal dia ninggalkan itu nggak perlu niat sebenarnya. Kalau nggak niat nggak dapat pahala. Tapi kalau niat, saya akan dapat keridhaan Allah, agar saya dapat ridhonya Gusti Allah, dapat pahala atau tidak? Dapat. Sehingga ketika kita meninggalkan larangan, niatkan di dalam diri kita, saya nggak melakukan ini agar saya mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya saya malu, bukan malu. Kenapa kamu nggak zina? Saya malu, bukan malu. Supaya saya mendapatkan keridhaannya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat pahala atau tidak Pak? Mana yang dapat pahala, yang malu? Malu sama manusia maksudnya. Atau yang meniatkan keridhaan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang dapat pahala? Yang kedua. Bisa dipahami ya? Jadi yang perkara mubah atau meninggalkan larangan tidak wajib niat. Boleh nggak niat? Boleh. Asalkan niatnya untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut Pak ya. Kita lanjut ya. Baik. Kemudian yang ketiga, amalan yang mubah sudah, yang dilarang sudah, amalan yang diperintahkan. Wajib niat atau tidak? Amalan yang diperintahkan, wajib niat dulu atau tidak? Ayo yang wajib. Amalan yang diperintahkan wajib disertai niat atau tidak? Wajib. Wajib. Memberi nafkah ke istri, wajib niat. Sebentar. Memberi nafkah ke istri wajib niat. Berarti kalau jenengan gak niat gak sah. Waduh, ini gak sah. Gimana Pak? Kalau gak sah haram gimana? Jadi selama ini gak sah. Gimana nih Pak? Harus diulangi lagi nih Bu-ibu ya. Minta lagi nafkahnya, yang kemarin gak sah. Gimana ini? Sah atau tidak? Sah ya? Mencari nafkah untuk istri diperintahkan atau tidak? Wajib atau tidak? Wajib. Minimal yang primer. Kalau yang tersier ya gak wajib Pak. Ya, istri minta belikan apa misalnya Pak? Emas 1 kilo. Wah, kalau emas 1 kilo ini ya tersier, bukan masuk apa primer. Ya, kalau beras 1 kilo nggak apa-apa, tapi kalau emas 1 kilo itu masuk tersier. Taib. Berarti memberikan nafkah kepada istri atau keluarga hukumnya apa? Wajib. Perlu niat atau tidak ketika melakukannya? Perlu niat atau tidak Pak? Perlu niat atau tidak? Tidak perlu, tidak wajib niat. Sebentar, ini belum saya rinci, ini baru contoh. Taib, kalau sholat 5 waktu, ini sholat isya misalnya nanti, wajib atau bukan? Perlu niat? Perlu atau tidak? Perlu atau tidak? Yakin perlu? Perlu. Bagaimana yang benar nih? Yang tadi mencari nafkah wajib, nggak perlu, ya tak? Yang ini sholat isya wajib, perlu. Lah ini gimana Pak? Maka dirinci. Maka apa? Dirinci. Taib. Tadi yang diperintahkan dirinci. Yang pertama, yang maslahahnya maksudah. Yang maslahatnya maksudah. Gimana ini terjemahannya? Yakinilah terjemahannya Pak ya. Yang maslahatnya maksudatun. Maslahatuhu maksudatun. Maslahatnya apa? Maksudah. Apa artinya? Ya, bisa ditulis, yaitu suatu amalan yang dengan memenuhinya
yang dengan memenuhinya maka secara otomatis amalan tersebut dinilai sah. Amalan tersebut dinilai sah. Saya ulangi, kuncinya ada di maka secara otomatis. Kuncinya di situ, Pak. Taib. Apabila ada perintah tapi kita tidak laksanakan perintah tersebut, kita dapat dosa atau pahala? Ada perintah, kita tidak laksanakan perintah tersebut, kita dapat dosa atau pahala? Dapat dosa. Sudah nikah, bagi kepala keluarga wajib menafkahi istrinya. Dia tidak memberi nafkah kepada istrinya, dosa atau tidak sang suami tersebut? Dosa kecuali jika ada uzur. Maka hukum asalnya apa? Dosa, karena ini perintah. Ya, memberi nafkah kepada keluarga adalah pemerintah. Taib. Ketika dia memberikan nafkah kepada keluarganya tanpa niat, maka tanggung jawabnya selesai atau belum, Pak? Selesai. Walaupun tanpa niat, selesai. Dia kasihkan, selesai. Tanggung jawabnya selesai walaupun tanpa niat. Nah, inilah yang dimaksud dengan maslahat maksudah. Tujuannya jelas. Dikasihkan, tanggung jawab selesai. Ini perintah yang pertama. Contoh lain apa, Pak? Bayar utang. Kita punya utang 1 juta kepada orang. Apa status hukum kita membayar hutang kepada orang tersebut? Wajib atau haram? Kalau haram keenakan yang punya utang. Wajib. Betul ya? Kalau enggak bayar hutang padahal dia mampu, pasti berdosa. Bukan hanya dosa, zulmun, matlul ghani zulmun. Orang yang punya harta, dia berhutang dan tidak melunasi hutangnya padahal dia mampu untuk melunasinya, maka zulmun ini adalah kezaliman. Kalau zalim berarti dosa. Betul? Dosa. Kita sudah bayar hutangnya, lupa niat. Sudah bayar hutang, lupa niat. Sah atau tidak? Sah. Karena bayar hutang itu maslahatnya maksudah, jelas. Maslahatnya kalau saya sudah berikan ini, maka tanggung jawab saya terlepas. Bisa dipahami, Pak ya? Taib. Nah, sekarang kita masuk, contohnya banyak sebenarnya. Tapi kita masuk kepada yang kedua, maslahat li ta'zimillah. Maslahat li ta'zimillah. Kalau tadi maslahatnya jelas ya, mau bayar utang berarti ngelunasi utang. Mau memberikan nafkah berarti memberikan nafkah kepada istri, jelas. Sekarang maslahatnya li ta'zimillah, untuk mengagungkan Allah secara khusus. Perintah ini maslahatnya adalah untuk mengagungkan Allah secara khusus. Contohnya apa? Sholat. Betul, Pak ya? Apa lagi? Puasa, zakat. Ya, zakat. Harus dibedakan ini uang zakat atau sedekah atau hadiah. Harus dibedakan. Taib, apa lagi? Haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka termasuk wudu ini maka ada khilaf. Makanya di kalangan Hanafiyah, wudu itu enggak perlu niat, Pak. Wudu itu enggak perlu niat. Yang penting bersih. Menurut mereka maslahatnya maksudah. Karena maslahat dari wudu itu membersihkan apa? Badan. Selesai. Maksudah jelas. Dibantah, bukan maksudah. Wudu itu li ta'zimillah, untuk mengagungkan Allah. Buktinya orang kentut tapi di badannya enggak ada najis, tetap wajib wudu. Untuk apa? Ternyata untuk mengangkat hadas. Hadas apa? Kecil. Sehingga
Di sini wajib apa? Niat. Jadi sebagian ulama pun ya di kalangan Hanafiyah wudu itu nggak perlu niat. Ya, wudu itu seperti membuang kotoran, nggak perlu niat. Tapi dibantah oleh jumhur, wudu memerlukan niat. Ya. Perbedaannya tadi ya, apakah wudu termasuk maslahat maksudah atau maslahat li ta'dhimillah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Itu macam perintah ya. Jadi ada berapa hukum niat? Ada berapa? 3 yang pertama. Untuk yang mubah wajib atau tidak? Tidak wajib niat. Boleh enggak berniat? Boleh, silahkan ya. Yang kedua, meninggalkan larangan wajib berniat? Tidak. Boleh enggak berniat? Yang ketiga, yang diperintahkan ada berapa? Ada 2. Yang pertama maksudah, yang kedua li ta'dhimillah, untuk mengagungkan Allah secara khusus. Yang wajib yang kedua. Salat itu li ta'dhimillah secara khusus. Maslahatnya tuh apa ya salat? Anda mau tanya, Pian, salat ini untuk apa, Pak? Salat ini untuk apa? Maslahatnya apa? Maka yang pertama Pian tulis mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang mengatakan salat itu maslahatnya banyak, baik secara kesehatan, baik secara apa lagi? Kesehatan, kemudian apa lagi? Kalau kesehatan apa contohnya? Orang yang menjaga salat misalnya, ya, dia banyak gerakan, Pak ya. Banyak gerakan, ya, sehingga menjaga dari misalnya kelumpuhan misalnya. Ya, bukan berarti yang lumpuh itu enggak pernah sholat, bukan. Ini hanya misal ya. Jadi ada gerakan badan di situ. Ada gerakan apa? Badan, ya, misal. Ini kan maksudah kalau kita cari. Tapi maslahat li ta'dhimillahnya apa? Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih berat yang ini. Sehingga sholat itu wajib mengucapkan niat. Baik. Ini masih banyak ini, Pak. Sampai jam berapa ini? Lanjut? Ya, kita ringkas saja. Sekarang kita masuk pembatal niat. Pembatal niat. Baru sholat, Allahu Akbar. Di tengah-tengah, kok ana rasa-rasen yang teruskan sama imam ini? Imam kok kayak gini? Jadi aras-arasen dia mau membatalkan atau tidak, ragu. Batalkan aja. Dia udah batalkan saja. Maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Pernah nggak seperti itu, Pak? Lagi sholat, imamnya bacanya panjang, ya, sholat tarawih misalnya 1 rakaat, ya, dia baca setengah juz, kuatlah pian, setengah juz, 1 rakaat. Hatta imamnya Musari Rosid nggak kuat saya, 1 rakaat setengah juz, dia baca. Kemudian terbesit di hati kita, ini kalau gini rumah saya nanti nggak ada yang jaga ini, saya batalkan saja misalnya. Maka otomatis sholatnya batal, niatnya batal. Taib. Maka pembatal niat yang pertama, 1, memutus niat. Memutus niat. Misalnya dia di hatinya nih, Pak, iman tuh gak enak ya, ana mau murtad dah. Dia ngomong gitu aja di hatinya, saya mau murtad, saya murtad. Di hatinya nggak diucapkan. Murtad beneran nggak, Pak? Murtad. Hati-hati, Pak. Ya, jadi hati-hati ya. Dia murtad beneran. Ketika dia ingin memutuskan niat keimanan, keimanannya saya putus iman, saya nggak mau beriman lagi. Di dalam hatinya, maka dia murtad. Tapi insya Allah kita jauh dari itu. Insya Allah. Pernah terbesit, Pak? Nggak enak ya jadi beriman itu. Pernah terbesit? Alhamdulillah ya, Allah menjaga iman kita insya Allah. Taib. Bahasa Arabnya qat'un niyati. Memutus apa? Niat. Taib. Contoh lain ketika apa? Sholat. Allahu Akbar. Terus ada suara ayam pian. Krok, krok. Wah, ini ada yang ganggu nih. Ya kan? Takutnya ada ular. Niatnya tak potong nggak ya? Potong aja dah. Potong niat. Maka dia udah batal. Nggak usah teruskan. Potong niat. Langsung kemana? Ke ayam. Atau contoh lain, ragu kita nih, Pak. Udah takbiratul ihram belum ya tadi ya? Dia ragu, ini baru baca Al-Fatihah imamnya.
Imamnya sedang baca apa? Al-Fatihah. Kita ragu. Tadi sudah takbiratul ihram udah. Akhirnya dia niat putuskan sholat. Udah. Saya niat putuskan di dalam hati. Saya putuskan langsung Allahu Akbar. Bisa dipahami? Karena dia mutuskan tadi sudah batal sholatnya. Dia langsung ulangi Allahu Akbar. Kalau pengen gak ketahuan sebelahnya gampang. Gak usah beritahu. Ya gak usah beritahu. Saya ragu, gak usah, diem saja. Tadi saya ragu-ragu. Udah langsung aja. Putuskan niat Allahu Akbar. Bisa dipahami Pak? Karena dengan putusnya niat sholat menjadi putus. Taib. Kemudian yang kedua, merubah niat. Merubah niat. Contoh begini. Sedang sholat asar, Allahu Akbar, sudah sholat asar rakaat pertama. Di penghujung rakaat pertama, tiba-tiba kita ingat, ya Allah, tadi ana belum sholat zuhur. Kemudian pian rubah, sholat asar ini jadi sholat zuhur. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Udah takbiratul ihram, udahlah. Ya ini jadi zuhur aja dah gitu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Maka batal. Dua-duanya batal. Zuhurnya gak dapat, asarnya tidak dapat. Tapi ada yang mengatakan memang harus urut. Zuhur dulu baru asar. Ada yang mengatakan enggak, asar dulu boleh baru zuhur boleh. Tapi insya Allah yang lebih hati-hati, karena innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Urutannya sudah ditentukan. Maka ketika kita ingat sholat asar belum sholat zuhur, maka mengatakan ketika pertengahan sholat asar Pak, sebelum selesai sholat asar, maka kita batalkan sholat asar, kita sholat zuhur dulu. Ini menurut sebagian ulama. Tetapi jika sudah selesai sholat asar, maka setelah itu langsung sholat zuhur. Jika ingatnya setelah sholat asar. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi yang pertama, merubah niat fardu kepada fardu lainnya. Tadi kan yang tiga merubah apa? Niat. Ya, merubah niat. Yang pertama, merubah niat fardu kepada fardu yang lainnya. Batal atau tidak? Merubah niat. Dari tadi asar sudah masuk asar, dirubah menjadi duhur. Batal atau tidak? Dua-duanya bersamaan batal. Duhurnya nggak dapat, asarnya juga tidak dapat. Baik, yang kedua, merubah amalan sunnah kepada fardu. Merubah amalan sunnah kepada fardu. Contohnya bagaimana Pak? Contohnya, sunnah menjadi fardu. Puasa Senin, sunnah atau wajib? Tiba-tiba pas mau buka, jenengan ingat, ya Allah, kenapa saya nggak ingat? Baru ingat sekarang. Saya punya qadha 2 hari, qadha Ramadan, malah puasa Senin. Gelo dia, gelo. Akhirnya dia rubah, ya sudahlah, saya rubah aja nih puasa apa? Puasa Seninnya jadi puasa qadha. Jadi puasa apa? Qadha aja udah. Ini 35 menit Pak. 35 menit dia berbuka. Ya sudah, saya niatkan puasa Senin ini menjadi puasa qadha. Sah atau tidak? Dua-duanya batal. Dua-duanya apa? Batal. Berarti dia mutus niat, merubah niat. Merubah apa? Niat. Dua-duanya apa? Batal. Baik, bisa dipahami ya? Sunnah menjadi apa? Fardu. Ya. Yang ketiga, merubah amalan fardu menjadi sunnah. Merubah amalan fardu menjadi sunnah. Apa contohnya Pak? Merubah amalan fardu menjadi sunnah. Contohnya apa? Ketika apa contohnya? Fardu menjadi sunnah. Ketika sholat. Ketika apa? Sholat. Ya. Jenengan sholat. Ya. Mau sholat subuh sendirian. Allahu Akbar. Pas pertengahan sholat, ya Allah, ana belum sholat qobliyah. Belum sholat qobliyah apa? Qobliyah subuh. Saya ganti ini menjadi sunnah mutlak.
Karena ini ada perinciannya lagi. Menurut Syekh Utsaimin, sunnahnya harus yang mutlak. Kalau sunnahnya muayyan tidak boleh. Harus mutlak. Mutlak itu yang penting sholat sunnah mutlak, nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Kalau qobliyah subuh ada namanya qobliyah subuh. Yang penting saya sholat 2 rakaat nggak ada namanya. Karena dia belum sholat apa? Qobliyah subuh. Artinya ya sudah, ini saya niatkan untuk sunnah mutlak lah. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia berdiri. Tadi kan baru sunnah mutlak. Akhirnya sholat sunnah qobliyah subuh. Namanya qobliyah berarti sebelum subuh. Betul atau tidak, Pak? Artinya qobla sebelum, ba'da sudah. Qobla berarti sebelum subuh. Tadi dia rubah, yang awalnya niat sholat subuh, ingat ya Allah, saya belum sholat sunnah qobliyah. Dirubah menjadi sunnah mutlak, boleh. Sunnah mutlak itu nggak ada namanya, yang penting sholat sunnah. Setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, apa yang dia lakukan? Sholat subuh dulu atau qobliyah dulu? Langsung dia sholat qobliyah. Setelah qobliyah, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia sholat subuh. Bisa difahami, Pak? Bisa difahami? Ini mulai lapar kayak ini. Ya, biasanya orang lapar itu, Pak, sulit masuk, Pak. Makanya kalau ada santri nggak masuk-masuk, ini lapar santri ini. Lapar. Ya kan? Iya. Betul atau tidak, Pak? Iya. Kalau orang lapar itu bisa belajar nggak masuk. Sama, kekenyangan juga sama. Harus pas takarannya. Taib. Ya, bisa difahami ya? Yang ke berapa tadi? Memutus niat sudah ya. Kemudian yang kedua merubah niat. Merubah niat ada berapa? Ada 3. Yang pertama, dari fardu kepada fardu. Apa hukumnya? Batal semua. Yang kedua, dari sunnah menjadi fardu. Batal semua. Ya, dari rendah ke atas. Yang ketiga, dari fardu ke sunnah. Tapi sunnah yang mutlak, bukan sunnah muayyan. Muayyan itu begini, Pak, contohnya. Allahu Akbar, niat sholat subuh. Di tengah perjalanan, saya belum qobliyah subuh. Langsung dirubah qobliyah. Batal semua. Menurut sebagian ulama. Ya. Maka solusinya bagaimana? Solusinya dirubah menjadi sunnah mutlak, bukan yang muayyan. Muayyan itu contohnya kayak tadi ya, qobliyah, sholat witir itu muayyan, sholat duha itu muayyan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bisa difahami ya contoh-contohnya tadi. Jadi tahapannya bagaimana? Dirubah dulu menjadi sunnah mutlak, kemudian baru sunnah muayyan, baru yang wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, itu pembatal yang kedua, yaitu merubah niat. Pembatal yang ketiga, ragu-ragu dengan niat yang ada. Ragu-ragu dengan niat yang ada. Ya. Kenapa ragu-ragu bisa membatalkan niat? Karena niat itu harus tekad, harus bulat, harus tekad, harus apa, Pak? Bulat. Jangan ragu. Kalau bahasa Arabnya namanya jazmu. Jazmu itu tekad. Jazmun niyati, tekad dalam berniat. Harus tekad. Jangan apa? Jangan ragu-ragu. Ya. Maka jika ya dari awal niat sudah ragu-ragu, jangan diteruskan. Ya, jika di awal niat sudah ragu-ragu, jangan apa? Jangan diteruskan. Contoh begini, Pak. Ada orang berniat puasa pada hari Syak. Apa itu hari Syak? Hari Syak itu diragukan, ini masih Sya'ban atau sudah Ramadan. Saya ulangi. Hari Syak itu hari diragukan ini Sya'ban atau Ramadan. Sehingga kan ada ru'yatul hilal, Pak ya. Itu masih diragukan, ini Ramadan atau Sya'ban, ya. Maka ya, ketika dia berkata, jika hari tersebut akhir Sya'ban, maka tidak berpuasa. Namun jika hari tersebut awal Ramadan, maka dia berpuasa. Jadi bimbang. Dia nggak makan, tapi niatnya bimbang. Jika hari ini Ramadan, maka saya puasa Ramadan.
Jika tidak, maka saya tidak berpuasa. Padahal dia nggak makan. Berarti dia ragu-ragu. Diterima nggak Pak puasa Ramadannya? Seandainya itu Ramadan. Seandainya itu Ramadan. Tidak diterima. Kenapa? Karena dia ragu-ragu. Nggak mantap jiwa. Jiwanya nggak mantap. Ini Ramadan atau bukan? Maka dia tadi bingung. Kalau ini Sya'ban saya nggak puasa. Kalau ini Ramadan saya puasa. Ternyata Ramadan. Maka puasanya tidak sah karena dia ragu-ragu. Bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami? Ya. Taib di sini ada beberapa pengecualian. Ya. Barang siapa memiliki kewajiban puasa wajib, dia sepakat puasa apa? Wajib. Namun dia tidak tahu secara pasti apakah itu qadha Ramadan. Qadha Ramadan wajib atau sunnah? Wajib. Atau nadar. Nadar wajib atau sunnah? Atau kafarat wajib atau sunnah? Wajib. Kemudian dia berpuasa dengan niat puasa wajib. Sah atau tidak puasanya? Dia ragu nih. Ini Ramadan, nadar atau kafaroh. Tapi dia yakin saya masih punya utang puasa wajib. Entah itu qadha, nadar atau kafarat. Kemudian dia puasa wajib. Sah atau tidak? Sah. Ini pengecualian. Maka hukumnya apa? Sah. Karena dia sepakat di wajibnya. Hanya berbeda ini kafarat atau nadar atau qadha Ramadan. Maka pada kasus ini apa? Dianggap sah. Baik, itu satu contoh ya pengecualian dalam bab ini muncul keraguan. Baik, bisa difahami yang ketiga? Baik, sekarang kita masuk ya kepada at-tasyrik fin niyat. Ya, menggabungkan niat untuk aktivitas yang berbeda namun memiliki kesamaan dalam bentuknya. Bentuknya sama. Ya, bentuknya apa? Sama. Baik, contoh. Saya mau tanya pian. Contoh begini Pak. Berkorban. Contohnya apa? Berkorban. Yang satu berkorban niatnya untuk Allah. Kambingnya satu. Tapi niat kedua dipersembahkan untuk jin sekaligus. Jadi sama atau enggak Pak menyembelihnya? Sama ya, korbannya sama. Yang satu untuk Allah niatnya, yang satu niatnya untuk jin. Berarti ada berapa amalan di situ? 2. Betul ya? Daripada kambing satu untuk Allah, kambing satu untuk jin, boleh enggak digabung? Satu kambing untuk jin dan Allah. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Maka dua-duanya batal. Karena yang satu syirik, yang satu ibadah. Maka dua-duanya apa? Batal. Nah, maka ini ya salah satu contoh apa? Menggabungkan dua niat. Taib. Maka yang pertama, menggabungkan dua niat yang pertama, aktivitas ibadah digabung dengan non-ibadah. Aktivitas ibadah digabung dengan non-ibadah. Aktivitas ibadah digabung dengan non-ibadah. Hukum yang pertama apa tadi? Haram dan batal. Haram dan batal. Batal hukum ibadahnya, batal. Seperti apa tadi? Korban satu kambing, niatnya 2. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk jin. Ada berapa amal di situ? 2, walaupun satu kambingnya. Karena dia berpikir ulang, daripada 2 kambing, satu untuk Allah, satu untuk jin, mendingan satu kambing untuk Allah dan untuk jin. Haram atau tidak perbuatannya?
haram. Batal atau tidak keduanya? Batal. Bisa dipahami, Pak? Baik. Yang kedua, boleh dan sah. Boleh dan sah. Contohnya ibadah haji. 1 kali safar, niat 2. Yang pertama haji, yang kedua dagang. Bisa dipahami, Pak? Haji ibadah bukan? Ibadah. Dagang ibadah bukan? Dagang ibadah bukan? Non ibadah. Betul ya? Hukum asal berdagang ibadah bukan? Bukan, non ibadah. Digabung dalam 1 safar. Sekali safar, haji plus dagang. Pas haji pun setelah haji dagang. Taib. Sah atau tidak hajinya? Sah. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, hukumnya boleh dan sah. Atau contoh, ya, berpuasa. Berpuasa. Dia punya 2 niatan. Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk diet. Bisa dipahami, Pak? Yang pertama untuk Allah, yang kedua untuk apa? Diet atau menjaga kesehatan. Sah atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya apa? Boleh. Tapi afdol yang mana, Pak? Murni untuk Allah atau digabung antara untuk Allah dengan menjaga kesehatan? Mana yang lebih afdal? Murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja, Pak, bisa dikasih catatan, penggabungan niat semacam ini dapat berakibat tertolaknya ibadah. Ini penting. Ya, dapat ditolak ibadah kita jika yang menjadi prioritas adalah yang non ibadah. Saya ulangi, jika yang menjadi prioritas yang non ibadah, maka amalan ini bisa tertolak, tidak ada pahalanya. Bisa dipahami, Pak? Jika yang menjadi prioritas amalan tersebut adalah non ibadah, maka bisa tertolak. Bisa dipahami, ke? Bisa dipahami? Baik. Contoh puasa. Saya niat diet, itu yang paling prioritas bagi dia. Niat untuk Allahnya enggak, maka bisa jadi tertolak yang niat puasanya. Karena prioritasnya adalah untuk diet. Ya, wallahu taala alam. Ini udah mulai ngantuk ini. Teruskan kapan ini, Pak? 2 bulan lagi kah? Hah? Cukup ya? Cukup insyaallah ya? Baik. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini mungkin yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Sebenarnya masih banyak, ya, ada ibadah sama ibadah, ya, kemudian ada wajib tambah sunnah, wajib tambah wajib dan seterusnya. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz Haikal. Betul, Pak, ya? Baik, silakan, ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan atau bisa nanti ditulis, tanyakan kepada Ustadz Haikal karena beliau ada di Dewan apa? Fatwa, Dewan Fatwa Al-Irsyad, ya. Ada Fatwa TV, ya. Bisa pian tanyakan di situ, ada beberapa asatidah. Ya, jangan tanya ke ulun nanti bahaya. Kalau nggak bisa dijawab nih, bahaya. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin ini, Pak, ya, bisa disampaikan ya. Insya Allah jelas? Jelas? Baik. Semoga apa yang disampaikan ya barokah, berkah. Tentunya untuk niat selalu amal dan disampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas semua jamuan, ya, atas segala yang dilakukan oleh DKM. Ya, tentu ini luar biasa, ya, dijemput dari mana tadi, Pak? Dari pelabuhan, ya, nunggu kami berapa jam itu, ya. Semoga itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.